Selamat sore semua, saya Hadi, trading coach dari Astronaci, dan saya ditemani dengan Coach Cindy. Selamat sore, Halo, Coach Cindy. selamat sore. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Nah, hari ini kita akan kembali belajar lagi nih dengan Coach Cindy. Jadi nanti kita akan diskusi, sharing. Kalau misalnya ada penjelasan yang masih bingung, silakan ditanyakan langsung aja di kolom chat. Nanti Coach Cindy dan saya juga akan bantu jawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Ya, nggak usah berlama-lama lagi. Saya langsung berikan waktunya kepada Coach Cindy. Coach Cindy, dipersilahkan. Terima kasih banyak Pak Hadiah. Wah, senang banget Cindy sore ini bisa ketemu Bapak Ibu semuanya. Tapi Cindy mau tanya dulu nih. Bapak Ibu yang di sini masih aktif trading semuanya atau ada yang lagi off nih sekarang? Aktif, oke. Oke, Bapak Ibu di sini Cindy mau sharing bareng-bareng sama Bapak Ibu di sini sama Coach Hadi juga. Di sini Cindy bakal sampai ini beberapa hal yang mungkin eh, baik untuk pemula gitu ya. Kalau misalnya bingung milih market. Nih, kalau misalnya untuk pemula biasanya kita nih bingung mau untuk mulainya mau di saham atau mau mulai di futures gitu ya. Kalau misalnya semuanya udah pada aktif ini Cindy mau tanya nih, Bapak Ibu di sini pasti punya pilihan kan ya, mau trading di futures atau di saham pasti punya pilihan sesuai dengan kenyamanannya masing-masing. Nah, sebelum kita mulai, Cindy mau tanya dulu nih. Bapak Ibu di sini siapa yang tradingnya di futures? Wah, coba absen dulu yuk yang tradingnya di futures. Oke, trading di futures ya. Pak Kris tradingnya di futures. Oke, Pak Andreas juga tradingnya di futures. Oke, kalau untuk yang trading di saham, semua digas. Pak Peter ya, semuanya digas. Oke, yang penting hati-hati, tetap money manajemennya diperhatikan ya. Oke, semuanya digas. Oke deh. Di sini sini bakal share screen dulu ya. Nah, di sini kita bakal ngobrol, bakal cerita-cerita, bakal sharing tentang market yang cocok untuk memula meningkatkan profit di tahun 2023. Tadi kan Cindy udah tanya ini, Bapak Ibu di sini ada yang tradingnya di futures, ada yang tradingnya di saham. Bapak Ibu juga pasti punya pilihan, kenapa lebih nyaman trading di futures atau kenapa lebih nyaman trading di saham. Ada juga yang digas dua-duanya ya, tadi Pak Peter juga digas dua-duanya, tradingnya di keduanya. Ini sharing dulu terkait untuk stocks. Apa sih itu stocks? Nah, ini mungkin untuk pemula tuh masih bingung ya istilah untuk stocks itu apa sih? Terus bedanya sama saham itu apa? Terus apa bedanya sama futures? Nah, stocks ini adalah istilah yang sering disebutkan dengan saham juga. Sama. Untuk saham ini adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Nah, kalau misalnya kita nih punya saham, misalnya Coach Hadi punya saham apa nih misalnya? Pak Hadi sukanya saham apa Pak Hadi? Ada BBCA, BBRI, BBCA, di sektor perbankan. banking ya. Ya, Oke. Kemudian ada juga yang sukanya di sektor yang lain. Seperti ada sektor infrastruktur, ada yang di sektor energi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya saham, ya, berarti kan Bapak Ibu adalah salah satu pemilik dari perusahaan tersebut. Gitu. Kemudian kalau misalnya di saham nih, kalau misalnya kita beli saham, itu sahamnya sekaligus satu perusahaan atau bagaimana sih sistemnya? Nah, kalau misalnya kita tradingnya di saham, kita punya sebagai kepemilikan ya, itu kita pakainya lot. Nah, minimal berapa lot sih Coach Hadi kalau misalnya di saham? oke. Kalau di saham Mm-mm. minimalnya satu lot ya. Satu Karena lot yang kalau di terdiri dari 100 lembar. betul. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya saham nih, ada jenis-jenis sahamnya. Jadi kalau misalnya kita jadi salah satu pemilik saham itu nggak semua saham asal ambil aja, nggak semuanya kita beli-beli aja gitu. Di sini ada beberapa saham, ada tiga. Yang pertama first liner. Apa sih itu saham-saham first liner? Yaitu saham-saham blue chip. Saham-saham blue chip ini sering disebut juga LQ45 yang likuiditasnya tinggi. Nah, kalau misalnya investor atau yang suka tradingnya jangka panjang, biasanya lebih memilih yang first liner ini. Dia pergerakannya eh, agak lambat, cuman dia pergerakan harganya nggak agresif gitu ya. Mungkin kita sering mendengar kalau misalnya trading itu bikin bangkrut, tradingnya itu bikin kita
habis modalnya. Nah, itu tergantung juga saham yang kita pilih. Gitu. Kemudian ada juga second liner. Nah, second liner ini biasanya diminati karena pergerakan harga ini cukup fluktuatif. Jadi biasanya dipilih untuk kita trading yang day trade gitu ya, bisa dipakai untuk orang-orang yang jangka waktunya tidak terlalu lama gitu. Nah, kemudian ada juga yang third liner. Biasanya kalau misalnya di A Club atau di Astronaci istilahnya penny. Pak Hadi pasti udah sering dengar ya untuk saham-saham penny ini. Cuman ada istilah yang lebih familiar nih Pak Hadi ya kalau untuk yang di third liner ini. Namanya saham-saham gorengan. Betul begitu Pak Hadi? Iya, betul. Betul. Kenapa sih dibilang gorengan Pak Hadi? Gorengan karena itu cepet banget gitu, nggak perlu nunggu lama-lama, terus juga dia geraknya cepet, jadi kita beli terus naik jual Jual gitu. cepet untuk transaksinya cepet bukan berarti kalorinya tinggi atau nggak sehat ya gorengannya ya. Karena untuk saham-saham yang gorengan ini biasanya memang pergerakannya itu sangat cepat. Cepatnya tuh dalam jangka waktu berapa sih? Bisa dalam hitungan jam ya Pak Hadi ya. Betul, Untuk sahamnya bisa hitungan jam atau di hari yang sama itu juga paginya kita entry, malamnya kita udah bisa take profit gitu. Cuman harus hati-hati karena memang membutuhkan waktu yang lebih lama, ketelitian yang lebih jeli kalau misalnya kita tradingnya di saham-saham penny atau saham-saham third liner gitu. Untuk di saham ini sendiri sektornya banyak banget. Jadi kalau misalnya untuk pemula tuh masih bingung kadang-kadang saham apa sih yang bisa kita beli? Apakah cuma saham-saham banking aja yang biasanya sering terdengar gitu ya? Saham-sahamnya tuh banyak banget pilihannya. Ada saham di keuangan yang tadi Pak Hadi juga favoritnya di keuangan ya untuk di banking gitu, misalnya BBCA, BBRI, dan mungkin Bapak Ibu di sini yang belajar sama Cindy sama Coach Hadi juga sukanya di banking gitu ya. Ada juga yang di infrastruktur, ada yang di industri, ada yang di energi, ada yang di consumer, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa jelasin nih, bisa jawab di kolom chat. Mungkin kita Bapak Ibu nih standby di kolom chat kali ya karena Cindy akan banyak tanya di sini. Bapak Ibu ada yang kesukaan tradingnya selain di banking? Ada apa aja? Boleh yuk Cindy mau tahu nih. Bapak Ibu sukanya di saham apa selain di banking? Pak Peter di saham apa nih Pak Peter yang semuanya digas? Pak Peter semuanya digas ya. Oke, ada yang di consumer. Lebih tertarik bank katanya, lebih tertarik bank. Oke, ada yang di industri juga. Oke, berarti pilihannya tuh beda-beda ya Pak Hadi ya, tergantung kita nyamannya memang di mana. Biasanya memang kita mengikuti saham-saham yang berpotensi untuk bisa profit nih. Nah, pasti perlu dengan analisa lebih lanjut ya Pak Hadi ya, nggak sembarangan ya untuk milih saham-saham ini ya. Betul. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Stocks-nya udah, sahamnya udah, sekarang kita ke futures. Nah, kalau di futures bedanya apa sih sama yang di saham? Kalau di saham kita beli, nunggu harganya naik, baru kita jual. Nah, kalau di futures gimana nih? Kalau di futures yang diperdagangkan adalah nilai kontraknya. Nah, kenapa sih bilangnya nilai kontrak? Ini bahasa yang sulit mungkin dipahami ya. Kenapa harus ada nilai kontrak? Jadi misalnya gini nih Pak Hadi. Misalnya Cindy punya perkebunan ya Pak Hadi ya. Perkebunan yang lagi bagus apa ya sekarang? Mungkin jagung kali ya. Misalnya Cindy punya perkebunan jagung. Cuman Cindy nggak mau nih waktu panen nanti ternyata rugi daripada modal yang Cindy buat ngerawat jagungnya, buat numbuhin jagungnya. Cindy nggak mau rugi, maunya balik modal bahkan untung. Nah, caranya gimana sih biar nanti waktu panen, yang Cindy nggak tahu nih panennya ini akan bagus hasilnya atau enggak, caranya gimana biar bisa dapat profit. Yang Cindy lakuin adalah Cindy minta kesepakatan sama Pak Hadi. Gitu ya, sama Coach Hadi. Coach Hadi ini Cindy punya jagung, Cindy nanti akan jual jagung ini 3.000 per kilogram waktu panen. Gitu. Padahal Cindy nggak tahu nih hasilnya nanti akankah bagus atau tidak. Nah, nilai kontrak inilah yang diperjualbelikan. Kalau misalnya Pak Hadi setuju, berarti Pak Hadi udah setuju nih dengan harga Rp3.000 per kilogramnya. Nah, ketika Oke. panen nanti, entah itu hasilnya bagus atau hasilnya tidak bagus, Pak Hadi akan menerima Rp3.000. Nah, begitu. Jadi yang diperdagangkan adalah nilai kontrak. Gitu ya. Kalau untuk Kalau marketnya, hmm, mm-mm.
Kalau Pak Hadi dagang mau nilai, tanya dulu, ya kalau dagang nilai kontrak gitu, ada nggak yang dirugikan? ada dong. Pasti ada yang dirugikan. Kalau misalnya Pak Hadi udah beli di harga 3.000 nih jagungnya. Mm-mm. Kemudian ternyata hasil jagungnya nggak bagus. Gitu kan ya? Berarti Ya, Pak Hadi akan untung atau rugi nanti kalau mau dijual ke pasar? berarti harga jagungnya lebih rendah ya. Betul, berarti akan rugi gitu kan ya? Mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau misalnya ternyata jagung jagung aku bagus banget, jagungnya gede-gede dan warnanya cantik banget. Pak Hadi bisa ngejual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Berarti kan Pak Hadi akan profit Oke, gitu kan. Nah, untuk gambarannya seperti ini ya, ini untuk asumsinya. oke. Coach Oke. Cindy, ini ada Mm-mm. pertanyaan nih dari Mm-mm. Pak Put Sumedi. Mm-mm. Kira-kira di stock market ada peluang apa nih yang bagus kita untuk simpen untuk investasi Oke, untuk di saham? investasi. Mm-mm. Mm-mm. Ini berarti nanyanya di saham ya? Ya, di saham. Tadi Di saya saham. baru baca nih chat apa Mm-mm. pertanyaan dari Pak Puhut Sumedi. Oke, Pak Putut Sumedi, kalau misalnya Mm. berbicara tentang untuk investasi yang peluangnya besar, tadi ada 3 jenis saham ya. Kalau misalnya untuk investor, biasanya kita memilihnya saham-saham yang blue chip. Mm. Betul begitu Pak Hadi ya? Ya, Untuk saham-saham yang blue chip. Kenapa kita pakai saham-saham yang blue chip? Karena untuk likuiditasnya tinggi dan juga untuk pergerakan harganya ini nggak agresif. Jadi kalau berbicara tentang peluang, kita sesuaikan dengan profil risiko kita masing-masing gitu ya. Kalau kita siap dengan resiko yang besar, mungkin kita akan lebih berani untuk investasi di saham-saham yang sesuai dengan pilihan kita gitu. Jadi kalau untuk peluang dikembalikan lagi ke profil resiko masing-masing dan untuk saham yang biasa diinvestasikan ini saham-saham yang blue chip gitu ya. oke, terima Oke. kasih. Kita lanjut lagi Pak Putu, nanti boleh nanya lagi kalau misalnya pertanyaannya belum terjawab bisa tanya nanti kalau misalnya masih kurang lagi kita lanjut lagi juga nggak apa-apa untuk pertanyaannya. Nah, untuk di futures ini Pak Hadi kita lanjut bicara untuk yang futures ya. Untuk marketnya yang diperdagangkan itu nilai kontrak apa aja sih gitu. Ada XAUUSD yang mungkin ini jadi favorit Bapak Ibu juga. XAUUSD ini adalah gold, kemudian silver, ada oil juga. Ini untuk yang di komoditasnya. Kemudian untuk yang di forex, nah ini forex ini adalah nilai mata uang asing. Biasanya orang-orang nyebutnya forex atau falas gitu ya. Nah, ini ada pair-nya, ada pasangannya. Bisa dengan USD GBP atau GBP JPY atau untuk pair-pair yang lain. Nah, kalau misalnya untuk forex ini udah pasti Pak Hadi yang jauh lebih paham nih Hmm. terkait untuk gimana sih kalau misalnya untuk peluang-peluang yang ada di forex nih, apa sih yang lagi berpotensi? Gimana sih cara milih pair-nya yang bagus atau enggak gitu? Kemudian ada juga indeksis, ada juga Dow Jones, Nikkei, ataupun Nasdaq. Nah, kalau Pak Hadi sukanya di mana nih kalau di futures? Saya suka di gold sama Nasdaq. Tapi Hmm. akhir-akhir Mm-mm. ini tuh oil juga bagus ya. Tapi Oke. sayang sekali jarang dilihat gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen atau sedang trading di futures market, boleh juga nih cobain trading di oil. Karena kalau kita lihat itu karakternya trending banget ya. Ketika dia sudah breakout daripada resisten atau supportnya, dia bakal lanjut terbang atau bisa lanjut terjun. Itu mungkin tambahan dari saya ya, Coach Cindy Mm-mm. ya. Nggak apa-apa dong. Karena biasanya kalau misalnya untuk traders yang masih bingung ya untuk gimana nih, nggak masih belum paham untuk cara menganalisa, dia ngikutin tren yang lagi banyak diikutin orang aja. Kalau misalnya orang-orang lagi ke gold, biasanya larinya ke gold gitu yang Pak Hadi Ya, ya. Padahal tidak selalu yang sering diikutin orang tuh cocok di kita. Kayak Pak Hadi. Pak Hadi lebih suka juga di Nasdaq. Ternyata Nasdaq juga menarik begitu ya Pak Hadi ya. ya, Bu Cindy. Mm-mm. Betul. Oke, sekarang kita lanjut. Stocks udah, futures udah, dan Cindy yakin Bapak Ibu juga pasti paham ya, udah ngerti lah kalau terkait untuk teorinya. Kemudian tentang keuntungan. Nah, kalau misalnya tentang keuntungan ini, kayaknya kita yang trading semuanya di sini pasti harapannya sama ya, kita bisa profit. Bahkan ada beberapa orang yang berasumsi bahwa kalau mau kaya itu trading. Wah, padahal nggak segampang itu ya Pak Hadia.
Kalau trading itu bisa kaya. Nah, kita harus ingat bahwa trading itu juga ada istilahnya high risk, high return. Apa sih kalau kita punya peluang untuk bisa profit, kita juga punya resiko yang sama. Jadi kita juga bisa ngalamin kerugian yang sama dengan harapan kita profitnya. Nah, kalau di saham itu kita ada dua nih untuk keuntungannya. Ada namanya capital gain, ada juga namanya dividen. Kalau untuk capital gain yang tadi Cindy bilang, kalau misalnya saham itu kita beli di harga murah, kemudian kita berharap harganya naik dan kita jual di harga tinggi. Kalau untuk saham gitu, kita beli jual dengan harga yang lebih mahal. Kayak transaksi jual beli gitu, mau dapat untung. Nah, selain dapat selisih harganya atau capital gain, kita juga bisa dapat dividen. Dividen ini adalah pembagian laba oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Gitu. Jadi kayak ada bagi hasilnya gitu ya Pak Hadi ya. Ya, betul. Betul. Jadi ada bagi hasilnya kepada pemegang saham kayak Pak Hadi. Pak Hadi tadi sahamnya ada di BPCA, ada di BBRI gitu. Berarti Pak Hadi juga berhak untuk menerima dividen dari saham-saham yang dimiliki oleh Pak Hadi. Nah, kalau untuk di futures, keuntungannya dalam satuan PIP. Nah, PIP itu apa sih? Nanti akan kita bahas. Kenapa nama istilahnya PIPS juga? Kenapa nggak kayak saham? Gitu. Nah, ini yang pertama Cindy jelasin untuk capital gain dulu. Nah, ini Bapak Ibu siapa nih yang punya saham auto? Ada nggak yang punya saham auto? Atau udah dijual sahamnya? Ini adalah salah satu rekomendasi sinyal dari A-Club Pak Hadi, Ya, tanggal 9 Juni 2023. Jadi ini adalah salah satu rekomendasi sinyal yang dikeluarkan oleh tim analis yang kita berhasil take profit kedua, yaitu 21,3%. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ngikutin nih sinyal di A-Club, kita belinya di harga 2.200. 2.200, kemudian kita take profit. Untuk take profitnya itu di 2.730. Bisa dilihat ya di gambarnya ya, kelihatan ya? ya, kelihatan. Mm-mm. Kemudian untuk selisih keuntungannya berapa nih? Kalau misalnya belinya di 2.200, kemudian kita jual di 2.730, berarti kita dapat profit dari bulan Juni ke bulan Juli, itu dapatnya 530. Nah, inilah yang disebut dengan capital gain atau selisih dari harga jual ke harga beli. Gitu. Sesimpel itu sih kalau misalnya untuk capital gain ya. Kalau masalah hitung-hitungan profit, mungkin Bapak Ibu lebih jago di sini karena akan teliti banget, akan jeli banget nih kalau ngomongin masalah profit. Kemudian kalau dividen gimana? Itu Nah, auto mm-mm, capital gain kan sinyal di eklep ya. betul. Ini termasuk sinyal yang mana nih? Yang long term atau yang Mm-mm, tadi kan ada 3 jenis karakternya ya. betul. Dia termasuk Mm-mm. karakter yang mana? Nah, ini kita lihat dari jangka waktunya nih Pak Hadi. Ini Hmm. jangka waktunya ada dari tanggal 9 Juni nih ya. Yap. Sinyalnya keluarnya tanggal 9 Juni. Dan kemudian ini untuk take profit keduanya kita bisa dapat hasilnya ya. Kita bicara untuk hasilnya ini di 4 Juli. Berarti jangka waktunya 1 bulan ya Pak Hadi ya. Yap. Kalau jangka 1 bulan ini hitungannya termasuk lama gitu ya. Bukan yang pagi kita entry kemudian sore kita udah bisa take profit. Lama. Nah, ini kenapa orang lebih kalau misalnya masih belajar, masih mau coba-coba, ini jangka waktunya lumayan lama. Jadi kalau misalnya untuk market analisanya pun akan lebih lama gitu ya. Jadi nggak sekali sekali entry langsung dapat profit. Kita harus menunggu dalam jangka waktu 1 bulan ya Pak Hadi ya. Oke, Bu Oke. Cindy. Kemudian apa sih dividen? Tadi Pak Hadi juga punya nih BBRI ya Pak Hadi ya. Yap. Berarti kebagian dividennya nih 2023. Kalau untuk pembagian dividen ini kita bisa dapat informasinya dari Google, dari IDX ya Pak Hadi ya. Informasinya tuh banyak kalau terkait untuk pembagian dividen ini. Kemudian untuk bagi dividennya berapa jumlahnya? Nah, kemudian kalau misalnya untuk berapa jumlahnya bisa akan diinformasikan pasti. Seperti 2023 kemarin dividen saham BBRI, ini pembagiannya adalah 231,22 per lembar. Misalnya Pak Hadi punyanya 100 lot. Kalau punyanya 100 lot, dividen yang dapat berarti berapa? Dikalikan, karena satu lotnya 100 lembar,
Berarti 231,22 dikalikan lotnya berapa? 100 lot dikali jumlah lembarnya. 100. Berarti Pak Hadi dapatnya 2.312.200 rupiah. Ini untuk dividennya. Apakah semua perusahaan sama jumlahnya segini? Enggak juga. Enggak juga. Oke, jumlahnya beda tergantung dengan perusahaannya gitu ya. Ada yang nanya nih, Pak Hadi. Iya, ada yang tanya nggak pernah lihat sinyal saham di E-Club. Oh, nggak pernah lihat saham Bapak. Bapak membershipnya apa nih? Kalau Bapak membershipnya futures, belum dapat untuk fasilitas rekomendasi sinyal di E-Club. Bisa nanti ditambah lagi. Ya Pak Hadi Atau ya? ini ya, Coach Cindy. Mm-mm. Kan E-Club tuh ada um, apa daily briefing. Nah, Betul. daily briefing itu ada yang stock, ada juga yang futures. Nah, Mm-mm. Pak Iman bisa lihat keduanya nih, karena itu kan Betul. free. Jamnya Setuju. mungkin boleh diinfo Bu Cindy untuk daily Boleh. briefingnya. Mm-mm. Saham Jadi jam daily berapa? briefing ini adalah fasilitas dari E-Club yang free, bisa diakses sama semua orang ya Pak Hadi ya. Semuanya bisa ikut di situ, bisa tanya, bisa dapat outlook, bisa dapat watchlist dari tim analis. Nah, kalau misalnya untuk jamnya, pagi ini kita sebelum market dibuka. Jadi jam 8.30 ini udah mulai start untuk webinarnya, daily briefingnya. Nah, Biasanya kalau berapa lama daily briefing itu? untuk durasinya 30 menit. Oke. Nanti tim analis akan sampein dulu untuk market-market yang lagi potensi, sampein IHSG dulu, kemudian nanti bisa tanya jawab atau menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu untuk di daily briefing yang saham. Nah, kalau misalnya Pak Hadi di futures atau Bapak Ibu yang di futures bisa ikut daily briefingnya lagi. Dua-duanya bisa diikutin jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Jadi kalau misalnya di bagian timur bisa mengikuti jam waktu Indonesia Barat. Gitu. Free buat semuanya ya. Oke, durasinya sama Oke. ya, kurang lebih 30 Sama. menit. Kurang lebih 30 menit. Kalau misalnya lagi lebih-lebih dikit, bisa lebih-lebih dikit. Lebih-lebih 2 Oke. menit, 3 menit ya, sebelum market dibuka kan. Ya, ya, ya. Oke, untuk dividen clear ya Pak Hadia. Ya, clear. Clear karena udah dapet juga Pak Hadia dividennya ya. Next, sebentar. Oke, nah sekarang profit di futures. Nah, ini nih yang mungkin sering bingung. Ngitungnya pipsnya berapa pips berarti berapa dolar, saya entry-nya sekian lot gitu. Nah, kalau misalnya untuk di futures ya, kita punya ada take profit ideal dan stop loss ideal nih kalau di A-Club. Untuk di gold itu rata-rata 100 sampai 200 pips Pak Hadi. Sedangkan untuk di forex untuk take profitnya di 50 sampai 70 pips. Nah, untuk stop loss-nya untuk di gold ini kita batasi untuk maksimalnya 70 sampai 100 pips, kemudian di forex itu di 50 pips. Memang untuk di forex ini lebih kecil ya Pak Hadi ya daripada di gold-nya. Iya, Baik itu take pergerakannya profit, lambat. betul, ataupun stop loss-nya. Begitu. Nah, ini lagi-lagi sinyal yang ada di E-Club nih Pak Hadi. Ini salah satu contoh sinyal yang di E-Club ada buy. Nah, uniknya kalau di futures ya Pak Hadi ya, kita bisa buy, kita juga bisa sell ya Pak Hadi. Yap. Nah, ini adalah arahan sinyal untuk buy. Untuk buy price-nya ini di 1966,0, kemudian take profit-nya di 1993,0. Nah, kalau misalnya untuk XAU USD nih, belinya di harga 1993,0, kemudian take profit kita udah bisa berhasil take profit nih. Take profitnya di 1993,0. Kemudian untuk selisih keuntungannya kan ini 270 pips ya Pak Hadi ya. Iya, betul. Oke, ini untuk entry di hari yang sama dan Oh, kemudian profit di hari yang sama di tanggal 9 Juni 2023. Nah, terus pertanyaannya, berapa sih profit yang kita dapat? Berapa Pak Hadi profit yang kita dapat nih? Mungkin Bapak Ibu bisa bantu jawab juga. belum tahu ini lotnya gede apa kecil. Kalau Nah, lotnya mungkin gede, Bapak Ibu, profitnya gede. betul. Kalau misalnya, oke, sekarang sini kasih pertanyaan, mungkin Bapak Ibu bisa jawab ya. Misalnya Cindy entry-nya di 0,1 lot nih Bapak Ibu, sedangkan Cindy dapatnya di 270 pips. Berarti keuntungan yang Cindy dapat itu kalau didolarkan, dapat berapa ya Pak Bapak Ibu ya? Ya, Ya, yang coba suka entry-nya di 0,1.
Berapa nih? Kalau misalnya entry-nya di 0,1. Kemudian profitnya atau keuntungannya Cindy dapat di 270 pips. Berarti berapa dolar sih yang didapat? Boleh dibantu jawab Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin hal yang sama juga sama Cindy. Entry-nya di 0,1 lot dan bisa profit di 270 pips. Kasih bocoran dong, Bu Cindy. Kalau misalnya kita dapat 1 pips tuh dapat berapa dolar? Oke, kalau misalnya entry-nya di 0,1 lot, itu berarti satu pipsnya kita dapatnya 1 dolar, Pak Hadi. Hmm, Mm-mm. Berarti kalau 270 pips kita dapatnya berapa dolar? Wah, Pak Septa nih. Langsung jawab Pak Hadi. Pak Septa dapatnya 270 dolar. mantap. Mantap. Berarti Pak Septa udah khatam nih ya, udah paham nih kalau ngitung-ngitung keuntungan nih. Udah paham. Kalau misalnya di 0,1 lot, berarti satu pipsnya kita dapat satu di dolar. 1 dolar. Kemudian kalau misalnya kita profitnya di 270, berarti tinggal dikalikan saja. Berarti kita dapatnya di 270 70. dolar. Nah, ini kalau misalnya case-nya di 0,1 ya Pak Hadi ya. Kalau misalnya kita lotnya lebih kecil dari itu, berarti akan lebih kecil dari itu untuk dapatnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita entry-nya lebih besar lotnya, kita juga dapat akan yang lebih besar. Cuman harus diperhatikan money manajemennya. Sudah sesuai dengan profil risiko atau belum. Begitu. Clear ya? Oke, clear. Oke. Nah, kemudian apa sih perbedaannya kalau misalnya kita masih awam nih, masih nggak tahu, terus aku harus memilih kemana? Aku lebih baik ke saham atau ke futures, sedangkan aku nggak tahu. Dua-duanya katanya sama-sama menguntungkan dan dua-duanya bisa dapat profit. Nah, ini Cindy kasih bayangan. Untuk yang pertama, perbedaannya jangka waktu untuk mendapatkan profit. Nah, dari penjelasan tadi sudah tahu bahwa kalau di forex kita akan lebih cepat untuk dapat profitnya. Tidak selama yang ada di saham. Dari rekomendasi sinyal yang tadi ditampilkan juga sudah ada gambaran ya Pak Hadi ya. Kalau misalnya di saham bisa 1 bulan baru bisa take profit, sedangkan kalau di forex bisa di hari yang sama. Tapi ingat, untuk risiko yang kita terima juga akan lebih besar daripada di saham. Kalau misalnya kita lebih cepat untuk bisa take profitnya. Nah, ya. Kemudian selain untuk jangka waktu mendapatkan profitnya, apalagi yaitu jam market. Untuk orang-orang yang sibuk kerja nih Pak Hadia, biasanya akan lebih tertarik untuk untuk trading yang waktunya fleksibelnya tinggi, misalnya di futures. Karena futures tengah malam mau trading pun bisa nggak Pak Hadi? Bisa dong. Bisa. Kalau untuk di futures kita selesai kerja baru mau trading bisa gitu ya. Di waktu-waktu yang bursa nggak libur kita di bursa libur kita nggak libur gitu ya. Jadi waktunya lebih banyak gitu. Kalau misalnya kita sibuk di kerjaan, malamnya mau trading, kita ambilnya di futures. Tapi kalau misalnya di stocks atau di saham ini memang ada jam marketnya ya Pak Hadia. Yap, betul. Jam marketnya kita mulai dari pagi jam 9, kemudian tutupnya selesainya jam 4 sore gitu. Kemudian untuk risiko ini tegak lurus sama jangka waktu mendapatkan profit ya. Kalau misalnya kita makin cepat dapat profitnya, itu risiko yang kita terima semakin besar gitu ya. Kalau misalnya kita lama nih dapat profitnya, karena risikonya juga akan semakin rendah gitu. Kemudian modal. Ini kalau bisa bicara masalah modal tuh semua orang udah ketakutan duluan Pak Hadi. Kalau misalnya trading tuh modalnya harus gede, modalnya harus tinggi. Nanti kalau bangkrut udah abis-abisan banget, tahu-tahu margin call. Nah, biasanya modal yang kayak gini nih yang mungkin Bapak Ibu perlu pahami bahwa modal itu disesuaikan sama Bapak Ibu. Nggak ada yang memaksa bahwa modal di trading itu harus 100 juta. Nggak selalu. Jadi disesuaikan dengan profil risikonya. Kalau misalnya di Orbi, bisa mulai dari berapa nih Pak Hadi untuk bisa mulai trading? Kalau yang disarankan mulai dari 1.000, tapi dengan Mm-mm. 100 dolar itu udah Mm-mm. bisa dapat fasilitas seperti join komunitas, terus juga dapat edukasi, webinar dengan trading coach. Nah, tapi kalau untuk minimum yang paling kecil itu bisa mulai dari 50 dolar atau senilai dengan 500.000 rupiah. Oke, itu udah bisa mulai trading ya Pak Hadi ya? Sudah bisa. Oke, berarti dari 100 dolar pun itu langsung nanti dibantu sama trading coach-nya ya? Betul. Di Orbi juga akan diarahin, nggak dilepas begitu aja udah buka akun juga pasti akan diarahkan sama trading coach-nya. Di Orbi timnya juga kece-kece ya Pak Hadi ya?
Gitu nggak Pak Hadi? Oke, jadi nggak perlu khawatir ya terkait untuk modal. Pak Hadi juga udah bilang kalau di Orbitrade kita bisa mulai dari $50. Kalau misalnya mau konsultasi sama trading coach-nya, mau dapat komunitasnya, kita bisa tanya-tanya langsung juga sama tim Orbinya. Begitu ya Pak Hadi ya? Betul. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang style. Tentang gaya nih, tentang stylenya. Bapak Ibu di sini udah tahu belum stylenya ini suka yang apa? Apa jangan-jangan belum tahu nih ternyata trader itu banyak stylenya. Kalau Pak Hadi udah tahu belum stylenya apa? Nah, saya udah berubah dulunya jadi Mm-mm. style yang pertama ini. Nah, Tapi yang sekarang, scalping. ya sekarang udah ini sih day trade. Udah day trade. Mm-mm. Oke, Pak Septa jawab belum tahu. Pak Putut swing. Oke, ada juga ternyata ya yang berbeda. Ada yang swing, ada yang scalper, ada yang belum tahu gitu. Sebelum Cindy masuk nih Pak Hadi ada pertanyaan dulu nih dari Ya, Orbi. oke. Pak Ojil Wicaksono. Ya, jadi kalau yang Bapak tanya deposit awal $500 itu untuk mengikuti program pemula berani kaya. Jadi program gabungan antara Astronaci dan juga Orbitrade. Syarat awalnya itu deposit $500 ya. Tapi kalau misalnya Bapak mau coba dulu $100 itu udah bisa trading dan juga dapat sinyal. Kalau mau coba buka akun yang paling minim itu bisa dari $50 Pak Ojil. Nanti boleh langsung chat aja ke client care-nya Orbitrade atau nanti bisa hubungi yang sudah menjelaskan kepada Pak Ozil gitu. Itu Nah ya. gitu Pak Ojil. Oke, berarti Pak Ozil ternyata selama ini memendam nih Pak Hadi. Baru dikeluarin ya. Bukannya Ya, deposit awal Orbi $500, oh langsung takut nih. Enggak, ternyata udah dilurusin sama Pak Hadi ya Pak ya. Ozil ya. Oke, Hmm, clear ya. Oke, kemudian balik lagi ke style. Yang pertama ada scalping. Siapa nih Bapak Ibu di sini yang sukanya scalping? Scalper. Apa sih scalping? Scalping itu trading target tradingnya 200 sampai 20 sampai 40 pips. Atau dalam artian maunya yang cepet aja, maunya dikit 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 tapi sering gitu. Jadi jangka waktunya itu singkat-singkat ya Pak Hadi ya. ya, Jadi asal dapat profit aja. Yang penting dapat profit. Nah, kalau misalnya untuk di scalping ini berarti Bapak Ibu harus punya ketelitian yang lebih dalam lagi karena memang kita harus mantengin market atau punya waktu banyak ya. Karena memang untuk pergerakan apalagi di futures itu kan pergerakannya cepet banget ya Pak Hadi ya. betul. Jadi kita harus punya waktu yang banyak kalau kita mau jadi scalper atau scalping gitu. Nah, di sini Bapak Ibu yang dulunya scalping sekarang udah tobat atau sekarang masih scalping juga masih ada atau enggak nih? Tergantung dengan Masih. kenyamanan masing-masing ya Pak Hadi ya. Kalau misalnya kita memang mau scalping atau nyamannya di scalping nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, yang penting hati-hati. Yang penting jaga money manajemennya. Kalau misalnya entry lot itu harus disesuaikan. Jangan maunya dikit-dikit-dikit tapi langsung semuanya entry lotnya yang gede sekalian. Wah, ini yang bahaya ya Pak Hadi ya. Betul. Nah, Oke. Bu Cindy ini Mm-mm. ada pertanyaan dari Bu Boleh. Lingkau Pantau. Untuk Mm-mm. ikutin daily briefing saham IHSG syaratnya apa? Syaratnya Bapak yang pertama download aplikasi iClub Super Apps-nya. Itu bisa diakses gratis daily briefingnya setiap hari. Nah, Pak Lin kan udah download atau belum nih aplikasi iClub Super Apps-nya di Play Store atau App Store? Nah, Pak Hadi udah punya iClub Super App-nya? Udah Udah dong. dong. Nah, berarti Pak Linka sekarang tugasnya, PR-nya download aplikasi iClub Super App. Sudah selesai download, langsung dibuka, di situ ada bannernya. Ada daily briefing. Nah, besok setengah 9, atau nanti malam, nanti sore ya, jam 6, bisa langsung ikut untuk daily briefingnya. Nggak Gitu, harus Pak member Hadi. dulu ya. Enggak harus dong, semuanya bisa Mm-mm. ikut. Karena kita mengedukasi untuk semua orang kan. Jadi semua orang bisa dapat manfaat dari e-club Super App ini. Mantap. Mantul ya. Oke, lanjut untuk ke style. Lanjut dong. Yang kedua day trade. Nah, ini Pak Hadi nih. Kesukaannya Pak Hadi sekarang udah dari scalping ke day trade. Betul Pak Hadi ya? Betul. Nah, untuk day trade ini biasanya kita pasang harga atau entry-nya itu di awal hari.
Nah, nanti untuk mengakhirinya kita di akhir hari, di sore atau di malam. Jadi pilihannya kalau profit ya profit, kalau enggak ya kalah gitu atau loss gitu. Karena kita memang stylenya untuk day trade. Kita holdnya atau menunggunya memang di hari yang sama gitu. Biasanya targetnya memang lebih besar daripada scalping. Untuk target tradingnya di 60 sampai 90 pips ya kalau di futures gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini juga banyak ya yang menyukai untuk day trade-nya. Dia tidak seteliti yang scalping. Kalau scalping kan kita harus pantengin market terus, kita ngeliatin terus. Kalau day trade tidak sepadat itu ngelihatnya. Kemudian ada yang ketiga nih yaitu swing trade. Nah, untuk yang swing trade ini kita tradingnya targetnya di 100 sampai 200 pips atau 5 sampai 10% kalau misalnya di saham. Biasanya untuk swing trade ini memang untuk Bapak Ibu yang tradingnya di saham ya Pak Hadi ya. Betul. Betul, karena memang untuk swing trade ini membutuhkan waktu lebih dari sehari. Begitu. Karena memang saham untuk pergerakannya tidak seagresif di futures, jadi memang biasanya digunakan para trader yang marketnya itu di stocks atau di saham. Nah, for information aja, Pak Hadi ini sebenarnya ada satu lagi. Pak Hadi tahu nggak satu lagi ini apa ya? Style Apa trading ya? yang satu lagi, yang jangka waktunya lebih lama lagi dari swing. Investor. Yes, investor atau trade position namanya ya. Mungkin Bapak Ibu Oke. di sini juga ada salah satu yang jadi investor atau style tradingnya itu tahunan. Jadi kita entry aja, habis itu kita diemin, kita untuk take profitnya bisa jangka waktu yang lama, bulan bahkan tahun, Pak Hadi ya. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir nih, ada money management. Money management ini sering banget terdengar, tapi sering juga dilupain nih sama Bapak Ibu. Money management ini adalah strategi untuk meminimalisir resiko yang dihadapi trader. Sebagai trader kita nggak bisa menghilangkan resiko ini ya. Kecil ataupun besar kita nggak bisa menghilangkan. Yang kita bisa adalah kontrol atau meminimalisir. Gimana sih cara meminimalisirnya? Nah, ini sering juga didengar. Jangan naruh semua telur kita di dalam satu keranjang. Don't put all your eggs in one basket. Jadi kalau misalnya keranjangnya ada celah atau keranjangnya rusak, telurnya apa yang terjadi? Ya, bau amis semua. Betul, akan pecah, akan berantakan. Nah, begitu juga kalau misalnya kita menaruhkan alokasi aset kita ke dalam satu kemungkinan aja. Kalau misalnya ternyata kemungkinannya itu adalah kemungkinan yang buruk, kita akan mengalami loss semuanya. Gitu. Terus gimana sih cara memanage-nya? Cara mengaturnya? Yang pertama, kita harus sesuaikan lot entry dulu. Nah, biasanya ini sudah masuk ke psikologi ya Pak Hadi ya. Kalau misalnya kita baru trading, biasanya kita maunya cepat dapat profitnya. Karena diiming-imingin kalau mau kaya tuh trading. Nah, ini yang bikin psikologi kita jadi kayak, ayo entry yang banyak biar profitnya banyak. Nah, padahal salah satu kunci dari money management adalah sesuaikan lot entry-nya. Disesuaikan dengan kemampuan atau kesiapan kita kehilangan aset atau kehilangan modal. Nah, ini untuk lotnya ya. Jangan greedy, jangan juga fear atau takut gitu. Pak Hadi pasti sering dengar ya, no greedy, no greedy. Kalau trading jangan maruk. Sering dengar ya Pak Hadi ya. Oke, Heeh. Bu Cindy, saya pengen tanya, Mm-mm. kalau Boleh. ngomongin money management, berapa sih Mm-mm. modal ideal yang harus dipersiapkan untuk trading di saham dan modal ideal untuk trading di futures? Oke. Kalau pertanyaannya untuk modal ideal nih Pak Hadi. Ini berat sebenarnya pertanyaannya ya. Cindy susah jawabnya. Cuman kalau untuk modal ideal kita ada modal ideal kalau misalnya Bapak Ibu gabung di A-Club. Nah, gitu Pak Hadi lebih enak mungkinnya dengernya ya. Kalau misalnya untuk modal ideal di saham itu berapa sih? Hmm. Untuk member rata-rata itu biasanya kita idealnya mulai di 50 sampai 100 juta. Itu kalau untuk modal idealnya. Sedangkan kalau untuk di futures ini modalnya relatif lebih rendah. Dia bisa mulai atau idealnya di $1.000 Pak Hadi. Oke. Itu untuk modal ideal. Apakah modal ideal ini harus diikutin? Jawabannya tentu disesuaikan sama profil risiko lagi. Kesiapan Bapak Ibu itu berapa?
Gitu Nah, ya. tadi kan saya udah jawab ya modal Mm-mm. buka akun futuresnya. Kalau Mm-mm. modal ini kan kita uh, anggap semua pemula ya. Oke. Pengen coba trading saham, itu paling Mm-mm. kecilnya mulai dari berapa? Kalau baru mau mulai, ini Yap. tergantung. Kalau misalnya dari Sukor Premier, bisa misalnya Cindy mau buka di Sukor Premier nih. Dari modal 100.000, Cindy udah mulai bisa belajar trading. Gitu ya. Mm-mm. Ini kalau misalnya Oke. minimal banget. Kalau masih mau belajar dulu nih. Kalau misalnya baru belajar dulu, bisa mulai dari 100.000. Betul begitu, Pak Hadi? Iya betul. Jadi kalau misalnya pengen modal yang paling minim itu bisa dari 100.000 ya. Cuman kalau 100.000 kita juga harus hitung kira-kira kita mau beli saham apa nih gitu. Mm-mm. Kalau Mm-mm. misalnya kayak harga BBRI tadi pagi tadi closing ya itu BRI itu di 5.400 ya. Jadi harga satu lotnya itu satu lembarnya 5.400 berarti Itu satu satu lot lembarnya. ya Mm-mm. satu lot kan 100 lembar. Jadi Lembar. harus dikali dari harganya lima ribu empat Mm-mm. ratus dikali dengan 100. Berarti kita harus punya uang tuh 540.000. Sedangkan kalau misalnya kita mulai dari 100.000 rupiah, itu bingung nanti mau trading Belum apa bisa, betul. gitu. Jadi Mm-mm. mungkin kalau yang pengen coba trading di saham bisa mulai dari 1 juta ya. Jadi saham bagus sih, bagus untuk investasi juga kayak untuk nabung. Kita nabung 1 juta tiap bulan, beli satu saham, terus bulan berikutnya nabung lagi, beli lagi gitu. Secara akumulasi gitu. Baik, itu kalau misalnya untuk saham ya Pak Hadi ya, karena kita Yap, bisa juga buat nabung gitu ya. betul. Yang dikhawatirkan kalau kita semakin kecil untuk modalnya kita bingung nanti jadinya. Udah deposit kita nggak tahu saham yang dibeli apa. Karena nggak ada yang cukup uangnya gitu ya. Itu juga Iya. harus diperhatikan gitu. Ini ada Oh. pertanyaan lagi nih Coach Hadi. Kalau di orbit trade untuk futures pilihan leverage-nya sampai berapa dan minimal lot di 0,1 apa di 0,01 kemudian fix rate-nya berapa? Oke, ini pertanyaan banyak banget ya. Kompleks banget pertanyaan ini, satu paket Pak Hadi. Ya, jadi untuk leverage-nya ada dua, ada 1:500 dan 1:200. Minimum lot yang bisa ditradingkan itu bisa start dari micro lot 0,01 lot dan fix rate-nya kita menggunakan 10.000 untuk $1 gitu. Nanti Pak Kris kalau pengen tanya ngobrol sama saya boleh langsung ya WhatsApp ke nomor saya tuh. Saya udah bagiin nomornya di atas. Nanti di akhir juga boleh ya kita akan lihat market nih kira-kira ada potensi apa nih yang bisa untuk ditradingkan baik di saham Boleh. maupun di futures. Jadi pastikan ikut sampai akhir nih Nggak. ya. Oke, ada bocoran dari Pak Hadi ya Pak Hadi ya Ya nanti untuk kita akan market lihat. futures dan saham. Kalau misalnya mau tahu kita sampai akhir. Nah, ini kelarin dulu nih berarti untuk materinya. Oke, setelah sesuaikan lot, tadi kita lotnya udah clear, sekarang kita jaga risk to reward. Nah, risk to reward ini apa sih? Resiko yang kita terima sama atau sebanding dengan reward yang kita dapat. Kalau untuk pemula ini minimalnya 1:1. Tapi makin gede rewardnya itu makin bagus. Misalnya resikonya 1 dibanding 2 rewardnya gitu. Nah ini Bapak Ibu sudah terapkan atau belum nih risk to rewardnya 1:1. Yang lebih kecil, kalau bisa lebih kecil untuk risknya atau resikonya gitu ya. Kemudian yang ketiga winning rate. Nah winning rate ini berbicara tentang teknik yang kita gunakan saat trading. Teknik itu banyak banget. Nanti bisa belajar seiring berjalannya waktu ya Pak Hadiah. Ada teknik yang support resistor, ada yang candlestick, banyak untuk tekniknya. Nah, Bapak Ibu ini kenyamanannya di mana menggunakan teknik yang mana? Nah, nanti setelah dicoba ternyata lebih banyak profit menggunakan support resistant. Oke, berarti winning rate Bapak Ibu ada di support resistant. Begitu. Jadi kita harus coba dulu style-style tradingnya atau tekniknya. Gitu ya. Kalau misalnya sudah nyaman di satu teknik, kita bisa gunakan teknik itu. Begitu. Itu untuk winning rate-nya. Nah, yang keempat ada BEP prosedur. Nah, ini coba Cindy maunya Bapak Ibu yang jawab nih. Semuanya udah pada tahu belum untuk BEP prosedur ini kayak gimana?
Boleh dibantu jawab yuk, BEP prosedur ini kayak gimana? Jangan-jangan pada nggak pakai nih yang BEP prosedur ini, dilewatin gitu aja. Yuk dibantu. Pak Adi ya At- Cindy mau minta atau tolong sama atau Pak Ibu memang nih. belum tahu BEP itu arti atau singkatannya apa? Oke, kalau untuk singkatannya aja nih, namanya Break Even Point kalau untuk BEP ini. Nah, Balik modal ya. betul, istilahnya balik modal. Tapi Mm. ada caranya ya Pak Hadi ya. Ya, Caranya tuh gimana sih biar kita set BEP? Biasanya sering dengernya set BEP. Jangan lupa set BEP ya kalau kita lagi udah dapat profit nih. Kita set BEP ya. Biasanya kalau udah di 3% gitu kita set BEP ya. Nah, yuk Bapak Ibu dibantu jawab yuk set BEP apa sih? Gimana sih cara kita eh, set BEP? atau yang join sore hari ini belum pada member e-club ya, Bu Cindy. Jadi nggak tahu set BEP apa. Udah sih, kayaknya walaupun belum member harusnya udah tahu ya, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya belum tahu, nih udah ada yang jawab Pak Hadi. Berarti tadi lagi ngetik Pak Hadi. Oh iya iya. Oke. Tuh, kan banyak yang ngetik Pak Hadi, berarti lagi ngetik. Berarti udah Lagi pada ngetik. member e-club. Oke, berarti udah pada tahu nih, udah pada jago-jago. Keren. Udah pada tradingnya. Boleh dibacain Pak Hadi Iya, jawabannya. dari Pak Fuad bilang ganti resiko stop loss. Jadi yang tadinya ruginya jauh, jadi dibatasin ruginya. Pindahkan SL plus, betul Bu Cynthia. Terus kata Pak Budiman, kalau sudah profit geser stop lossnya di harga entry. Bu Cynthia udah profit sedikit atau SL entry. Ya betul ya jawabannya. Ya, jawabannya udah eh jago-jago Pak Hadi. Jadi iya, memindahkan stop loss-nya ke harga entry. Nah, itu set BEP. Tujuannya buat apa? Yang tadi Pak Hadi bilang, tujuannya biar kita nih balik modal. Nggak untung juga nggak rugi. Jadi stop loss-nya nih, maksimal kita ruginya udah di harga entry. Jadi kita nggak dapat apa-apa. Gitu. Jadi 0% atau 0 pips yang kita dapat. Nggak dapat minus gitu ya Pak Hadi ya. betul. Oke, Bapak Ibu semuanya kalau belum nerapin untuk set BEP-nya, sih diharap Bapak Ibu bisa nerapin nih untuk set BEP-nya karena bisa meminimalisir resiko kita. Kalau misalnya kurang jelas gimana caranya bisa tanya-tanya. Dan Bapak Ibu juga bisa tanyain juga waktu daily briefing gitu ya, daily briefing tanya tentang saham, tentang forex juga bisa. Nah, ini yang tanya untuk daily briefingnya kemana nih taunya? Nah, bisa download iClub Super Apps-nya ya, bisa di-download di Play Store ataupun di App Store. Gratis, nggak berbayar untuk daily briefingnya, bisa diakses gratis setiap hari. Nah, ini ada kabar gembira nih Pak Hadi untuk kita semua. Apa Pak Apa Hadi tuh? kabar gembiranya? Besok banget tanggal 7 Juli 2023, iClub akan ada live trading bareng Master Gemak, bareng masternya. Nah, kalau NFP ini, momen NFP ini adalah non-farm payroll, betul Pak Hadi ya? Yap, Di mana kalau untuk di saat momen NFP newsnya itu kita bisa dapat profit range-nya di 100 sampai 150 pips. Nah, gimana cara dapetinnya? Nah, bisa ikut live tradingnya. Nih, kalau misalnya Pak Hadi nih, udah pernah ikut live tradingnya atau belum nih? wah selalu dong ikutin. Wah, selalu. Boleh sharing Pak Hadi, kalau misalnya live trading tuh gimana perasaannya atau pengalaman untuk di saat newsnya? Ya, kalau saat news apalagi NFV itu kan pergerakannya sangat bergejolak sekali ya. Tapi karena kita trading bareng, terus juga kita bisa ngelihat Master Gema entry posisi, jadi kekhawatiran takut yang berlebihan itu sedikit berkurang. Apalagi ketika Master Gema analisa dan profit gitu. Jadi happy, kitanya happy, Mm-mm. terus juga eh, ya pokoknya campur aduk deh kalau misalnya buat pemula ya. Tapi kalau misalnya yang udah terbiasa juga mungkin bisa ngatur MM-nya gitu biar sesuai. Tapi bagus banget sih NF ini. Kita bisa cuan double profit lah gitu. Feel-nya dapat banget ya Pak Hadi, Yap. deg-degan, campur aduk gitu ya. Ternyata setelah profit, Pak Gema bilang, profit, profit, arigato mani, semuanya happy.
nih, karena kita dapat semuanya gitu Pak Hadi ya. Untuk Betul. pengalamannya jangan sampai Bapak Ibu nggak ngerasain pengalaman live trading bareng Master Gema dan bareng Astronaci ya. Harus ngerasain, harus nyobain gimana sih vibes-nya biar sama-sama arigato money juga kayak yang lain. Oke, nah yang terakhir nih, Pak Hadi boleh nih bisikin ke Bapak Ibu yang di sini. Sebentar lagi akan ada pertemuan offline, pertemuan offline bahasanya. Akan ada workshop yang banyak ditunggu sama Bapak Ibu. Mungkin Pak Hadi bisa jelasin nih, ada agenda apa sih dalam waktu dekat ini? Oke. Jadi yang pertama dulu ya, banyak banget pemula yang sudah terbantu dengan e-learningnya Astronaci, yaitu e-learning Ultimate Technical Analysis, di mana mereka belajar sendiri, ya, belajar sendiri dari rekaman video yang sudah disusun oleh Master Gema. Nah, kalau belajar sendiri aja bisa profit, ini kita adakan workshopnya yang akan langsung dipandu oleh tim Astronaci, analis Astronaci, bahkan Master Gema juga ikut dalam workshop tersebut. Dan yang pembeda nih antara e-learning dari Ultimate dan workshop Ultimate ini, kalau workshop kita itu diadakan 3 hari berturut-turut di tanggal 14, 15, dan 16 Juli ya. Which is itu minggu depan nih. Ya, betul, Hari seminggu lagi. Jumat, Sabtu, Minggu ya. Jadi minggu ini kita online Zoom bareng Pak Gema, live NFV. Minggu depannya langsung praktek sama Pak Temu. Gema. Iya, langsung ketemu dan juga ada live tradingnya juga sama Master Gema Oke, berarti live gitu. trading lagi. Betul. Mm-mm. Nah, di workshop 3 hari nanti itu Master Gema juga akan ajarkan ilmu astrologi. Ya, jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Jakarta dan punya waktu di tanggal 14, 15, dan 16 itu boleh ikutan workshop ini. Ya, workshopnya ada online, ada offline. Kalau untuk offline-nya hanya di tanggal 14, itu dari jam 7 sampai jam 9 malam. Tapi untuk yang offline-nya itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore di tanggal 15 dan 16. Cuma kan Master Gema nih kalau bagi ilmu nggak nanggung-nanggung ya. Kadang dijadwalin Betul. sampai jam 5 dia suka lewat gitu. Suka sampai jam 6 atau jam 7 bahkan sampai jam 9 juga pernah gitu. Tapi di Ah, hari yang sama kan Pak Hadi ya? iya. Bukan hari besoknya. Ya betul. Nah, jadi yang pengen tahu lebih detail, pengen ketemu sama Master Gema, langsung aja chat ke nomor yang udah kita siapin di sini, Mm-mm. 0838 594 0008 ya. Mm-mm. Betul. Jadi Bapak Ibu yang mau ikutan bisa langsung hubungi untuk nomor yang tertera di bawah ini ya Pak Hadi ya. Kapan lagi gitu kan ya Pak Hadi ya? Betul. Belum tentu bulan depan ada lagi ya Pak Hadi ya. Iya, ini terakhir kita adain tahun Oke. 2019, udah 3 tahun lalu Udah gitu. 3 tahun. Berarti belum tentu tahun depan juga ada lagi ya Pak Hadi ya. Iya, Jadi momen yang ditunggu-tunggu banget nih untuk Bapak Ibu yang mau ketemu langsung, mau belajar langsung, apalagi untuk materinya, nggak nanggung-nanggung ya Pak Hadi yang diajarin ya. betul. Yang penasaran bisa langsung ikut. Nah sekarang kita waktunya nagih janjinya Pak Hadi kali ya. Ada yang nanya nggak? Apa ada yang request itu? Mau kita liatin analisa apa? Saham ataupun futures? Gimana? Saya pengen tahu dulu nih, teman-teman biasanya tradingnya di market apa? Tadi kita udah boleh tahu info live trading NFP di share-nya di mana? Kalau di Orbi, eh, Ibu atau Bapak Bene itu kita share infonya di Discord. Kalau di iClub, infonya di aplikasi Super App ada ya? Email, mau Oh, email. di email. Jadi untuk member. Oke. Yap. Ada yang request gold nih. Memang gold nggak tergantikan ya, Bu Cindy ya. Ah iya, udah kayaknya semua orang ya yang dicari-cari gold. Mau pagi, siang, sore, malam yang dicari juga gold ya Pak Hadi ya. Oke. Ini Cindy izin stop screen ya. Oke. Kita lihat. Oke. Ini gold ya. Jadi waktu hari Senin kemarin ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah ngikutin Orbi TV juga, saya sering adain live analisa ataupun live edukasi di Orbi. Nah, Itu kemarin waktu itu live-nya kapan Pak Hadi? hari Senin kemarin. Mm-mm.
hari Senin tanggal 3. Jadi kalau kemarin saya bikin RM itu goldnya dia akan naik dulu. Nah, kayaknya RM yang lama belum dihapus. Nah, waktu hari Senin tanggal 3 ini marketnya ada di sini. Nih Senin ya. Itu saya lihat di sini ada valid swing low dan ada Morobozu bullish yang artinya gold itu akan melanjutkan kenaikannya sampai dengan dynamic resisten ya. Dan kemarin saya targetkan dia mencapai area 37 sebelum dia kembali drop ya. Karena kalau kita lihat sama-sama, gold masih ninggalin PR nih. Jadi ada gap kecil di tanggal 10 Maret ya. 10 sampai 13 Maret ini ada gap yang belum terjemput. Jadi kemarin saya buat analisa dia akan naik dulu ke area harmonic dynamic resisten, kemudian dia akan lanjut turun lagi. Ternyata angka 1937 tidak dijemput, tapi dia hampir ya. Kemarin harga tertingginya gold sampai di 35. Ini gold, dan kalau kita lihat potensinya saat ini, gold akan melanjutkan penurunannya. Saya adalah trader day trade, jadi nggak suka trading yang cepet-cepet, nggak juga suka trading yang lama-lama gitu. Jadi yang sedang-sedang aja nih. Yang sedang-sedang aja. Jadi untuk analisa kita bisa gunakan time frame H4 di mana kita bisa trading tunggu terbentuknya validasi daripada swing low dan swing high. Nah, ini di sini sudah terlihat ya, terjadi validasi swing high. Jadi kalau udah valid swing high, swing low, kita bisa ukur kira-kira penurunannya sampai di mana. Target terdekat untuk gold saat ini akan mengejar 1911 dulu. 1911 sampai 1910. Kemudian dia akan mengejar area klasik supportnya. Klasik supportnya kurang lebih di 1900. Apabila ini terjadi penembusan kembali, dia akan lanjut turun sampai 1882 dan finish di area 1868. Di sana juga kita lihat area gap ya. Jadi ini harmonik daripada Fibonacci itu bagus banget ya. Dia market turun, retest lagi ke dynamic resistennya, turun naik lagi. Nah, ini area yang bagus nih untuk kita melakukan entry. Karena sudah ada beberapa konfirmasi kalau saya ngelihat gold, dia bakal lanjut turun. Stop lossnya bisa di area 1938 dan take profitnya mungkin tadi kita udah sama-sama lihat ya. Yang ideal bisa di area classic support di 1900. Tapi kalau pengen yang scalping bisa target pertamanya gold di 1910. Hitungannya tadi pakai Fibonacci. Ini untuk gold. Semoga roadmapnya berjalan sesuai dan juga jangan lupa kalau misalnya udah profit pasang BEP-nya. Itu untuk gold. Ada lagi nggak yang tanya? Oh, EMA Ada biru. nih Coach Hadi. Yap. Ada nih, ada yang nanya. Berlanjut kayaknya ya. Oke. 3 pertanyaan lagi ya. Boleh. Oke. Saya lanjut. XAUUSD pakai EMA berapa yang biru? Ini pakai EMA 90 kayaknya ini. Ya, EMA 90. EMA 90 tuh cukup powerful ya. Gitu. Karena Fibonacci juga pakai 213490. Terus yang kedua kita akan buat RM tentang GBP ya. GBP USD. Tarik lewat.
Oke. Nah, GBP USD ini semalam juga ada live trading di Orbi. Roadmap-nya dia masih naik karena harga ini semalam itu sudah break daripada resistennya. Dan ini lagi ngebase ya. Jadi drop dia ada transisi ya. Untuk mengetahui transisi bisa juga pakai trend line. Nah, dia naik terus dia balik lagi ke area EMA 90, kemudian dia akan lanjut naik lagi. Targetnya untuk GBP USD ini di klasik resistennya ya. Ini untuk GBP USD, stop lossnya di bawah daripada swing low-nya dia. Oke, ada satu pertanyaan lagi kah? Terakhir nih. Oke, Pak Josia. Gimana yang lain? Ada lagi atau saham? Kita mau lihat saham. Atau udah nggak ada yang mau tanya Perhatiannya nih? ke futures ini Pak Hadi. Oh, ya udah. Terakhir ya, Euro USD ya. Oke, futures lagi ya. Buling kan udah habis Bu pertanyaannya Bu. Buling kan maunya saham. Kalau saham bisa ikut di daily briefing besok ya Pak Hadi ya. Iya, besok pagi Hmm, masih ada. Oke. masih ada bisa ikut. Nah, untuk Euro USD sendiri, dia karakternya nggak jauh beda ya sama gold ya. Cuma biasanya ada yang leading, ada yang lagging. Nah, kita lihat ini juga sudah break, tapi kondisi Euro USD ini masih dalam keadaan base ya, di mana harga masih bergerak di situ-situ aja. Cuma kalau ditanya lebih cenderung kemana, ini kita bisa manfaatin sideways-nya. Jadi beli di area support dan jual di area resisten. Nanti kalau misalnya di sini ada false break lagi, kita bisa jual lagi dengan target di area support gitu. Karena untuk saat ini Euro USD masih ngebase ya, belum jelas dia mau naik ataupun mau turun. Oke, yap, itu aja ya. Mungkin saya jawab 3 pertanyaan. Nah, nggak terasa nih, Coach Cindy ya, waktu kita webinar sudah 1 jam. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar sore hari ini. Terima kasih juga Bu Cindy udah bagikan ilmunya sama kita ya, para pemula. Jadi kita tahu nih perbedaan antara saham sama futures. Terus juga tadi saham-saham karakteristiknya seperti apa, cara melihat sejarah garis besarnya seperti apa. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Saya Hadi Jumaidi dan Bu Cindy pamit. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Sampai jumpa. Bye. Bye.